Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Eh, Waalaikumsalam. ya, Alhamdulillah. Puji syukur dan atas kehadiran rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita ya bisa bergabung Hmm. di BSK yang ke-44 ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara BSK ini. Pertama-tama kami perkenalkan saya Rizky dari SNF Consulting. Nah, SNF Consulting ini adalah sebuah konsultan manajemen yang membantu perusahaan untuk menumbuhkan bisnis dan membangun sistem manajemen. Dari apa? Dari ada namanya tripod manajemen. Ya, salah satunya adalah finance, yang kedua ada dari marketing dan juga operasional. Kenapa tripod manajemen? Kalau misalnya salah satu dari penopang atau tripod tersebut ada yang janggal, itu akan miring. Ibaratnya seperti itu. Nah, program BSK ini atau Bincang Sampai Korporasi ini adalah persembahan gratis dari SNF yang sudah hadir di episode ke-44. Nah, yang berjudul apa The Body Shop terancam pilot. Nah, ini apakah eh, desas-desus atau kabar-kabarnya benar ini akan pilot di Indonesia karena ada sudah mulai bermunculan ini kabar-kabar tentang body shop akan bangkrut di Indonesia juga. Bagaimana di Indonesia ke depannya? Seperti itu. Nah, dari SNF sendiri kami mempunyai layanan-layanan yaitu salah satunya ada BSK ini, Bincang Santai Korporasi, yang sudah menapaki episode yang ke-44. Lalu kami ada kelas-kelas manajemen, kelas korporatisasi, CEO, RPD, valuasi, valuasi perusahaan, investment company, uh, lalu ada family business constitution, dulu juga ada dari of 13 korporat dan lain 13 sebagainya. siswa ada 13. Iya. Lalu kami juga ada Ini manajemen kembali sparring dari sini. partner, Saya dari ada feasibility study oh, itu. atau Iya. studi kelayakan. Lalu kami ada Satu dua 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 lima enam dua lima enam. pembuatan business plan, pembuatan annual report, Semuanya udah terima ini. Iya. corporate valuation, roadmap perusahaan, dan lain Iya. Oke, sebagainya. masuk masuk. Iya. Iya. Kami sudah ada di dua tempat, ada di Jakarta dan Surabaya. Kalau di Surabaya ada di Jalan Pemuda, di Jakarta ada di Tamrin, Grand Indonesia ya. Lalu kelas-kelas ini akan hadir uh, uh, investment company untuk hari Jumat tanggal 22, di Surabaya akan hadir 25 sampai 28 Maret, kelas korporatisasi, CEO, RPD, dan valuasi perusahaan. Nah, kalau tentu saja ini eh, materi ini dan meeting ini gratis dan bisa ditonton rekaman ulangnya nanti di YouTube kami. Bisa uh, nanti akan dikirim di grup linknya, dan juga akan jangan lupa untuk cek Instagram kami dan YouTube kami dan website website kami korporatisasi.com. Nah, sebenarnya ada namanya beberapa orang dari grup yang bertanya, gini gimana sih cara menumbuhkan perusahaan? Pertumbuhan perusahaan itu salah satunya ada tiga. Salah satunya dari utang, ada laba ditahan, yang ketiga ada menerbitkan saham. Nah, itu sebenarnya semuanya harus dilakukan secara maksimal. Kalau misalnya tidak melakukan salah satunya, ya pertumbuhannya ya potensi pertumbuhannya tidak maksimal gitu. Nah, itu simple untuk
dicerna ya atau misalnya dilaksanakan karena ini sudah banyak layanan-layanan yang dan ilmu-ilmu di bisnis bisa kita lihat bahwa pertumbuhan perusahaan itu ada memang dari sana gitu. Lalu uh, bagaimana sih menerbitkan saham yang tepat dan maksimal itu harus dilihat dari uh, pertama harus dirapihkan dulu financial reportnya, bagaimana ROI-nya, roadmap-nya seperti apa, mempercantik buku itu seperti apa, lalu mempercantik dan bisa menarik investor seperti apa. Nanti sudah ada roadmap-nya, bagaimana investor A, investor B, investor C itu sudah terlihat gitu ROI-nya untuk beberapa tahun ke depan. Sehingga bisa tertarik gitu untuk masuk ke perusahaan kita. Setelah men, setelah merasakan bahwa perusahaan ini aman, nanti teman-teman investornya akan berdatangan dengan mudahnya. Asal tadi eksekusinya sudah tepat dan maksimal. Nah, seorang pelaku bisnis itu harus tahu ilmunya melalui medium seperti Zoom ini, bicara korporasi dan juga uh, yang sifatnya gratis maupun berbayar ataupun kelas-kelas manajemen yang sudah banyak di Indonesia ya. Tinggal dipilih saja. Salah satunya ada kelas SNF tadi, korporatisasi CEO dan RPD, polisi perusahaan, investment company dan lain sebagainya. Sehingga bisa memahami bagaimana cara memanfaatkan book value, nilai buku, nilai intangible asset, peran dan kerja CEO itu seperti apa, dan bagaimana RPD itu bisa dieksekusi dengan tepat dan tahu cara mengamankannya dan juga bisa mengetahui valuasi perusahaan itu seperti apa sehingga nggak dimain-mainin gitu sama investor ibaratnya ini bahwa sebuah perusahaan itu mempunyai landasan bahwa valuasi perusahaan saya segini sehingga itu menjadi standar untuk bisa melakukan keputusan-keputusan ke depan. Nah, terkait materi, ini body shop ini sudah di mana-mana ya. Harusnya sudah mengetahui RPD yang seperti apa dan bagaimana kok bisa bangkrut yang dikabarkan bangkrut di Amerika. Lalu dengan RPD yang aman ini kok bisa ada kabar-kabar bahwa body shop tuh terancam pilot. Bagaimana financial statementnya seperti apa? Nanti akan kita tuntas melalui Mas Reno ya, pembicara dan pemateri hari ini. Nah, tanpa mengulur waktu lagi, waktu dan tempat dipersilahkan untuk dilanjut materinya, Mas Reno. Silakan. Ya, terima kasih Mas Rizky. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Assalamualaikum. Sore ini kita akan membahas terkait The Body Shop ya. Um, Pertanyaannya adalah apakah The Body Shop ini terancam pilot gitu? Dan kira-kira mengapa itu bisa terjadi? Dan apa kira-kira penyebabnya dan juga bagaimana terkait RPD-nya gitu ya. Jadi kita akan melihat dari beberapa data yang tersedia ya. Em, Pertama kita lihat dulu background-nya ya. Oke. Ya, jadi berikut topik sore kita hari ini. Em, dan ini cukup menarik karena memang The Body Shop ini adalah perusahaan yang sudah
cukup lama gitu, berdiri sejak tahun 70-an gitu ya. Dimulai dari em, didirikan oleh seorang wanita aktivis sebenarnya ya, pengusaha Inggris, dan juga dia itu dikenal karena pendekatannya yang inovatif gitu, dalam bisnis. Kemudian dia itu terkenal dengan pendekatan etikal ya, jadi etis gitu ya. Ada tanggung jawab sosial di situ, tanggung jawab ke lingkungan. Kemudian pendirinya itu eh, Anita Roddick itu adalah seorang aktivis gitu, aktivis dalam berbagai isu sosial dan juga lingkungan, dan nilai-nilai itu eh, dibawa gitu ya ke dalam bisnisnya. Jadi The Body Shop ini dikenal dengan komitmennya terhadap nilai-nilai eh, anti pengujian gitu ya. Anti pengujian itu pertama, anti pengujian produk pada hewan, kemudian perdagangan yang adil, kemudian aktivisme lingkungan gitu ya. Jadi perusahaan ini mengusung konsep produk dari bahan-bahan alami, organik dan ramah lingkungan. Dan saat itu visinya adalah The Body Shop ini menjadi perusahaan yang berbeda dengan perusahaan yang lain. Dan saat itu benar-benar sangat-sangat visioner, gitu. Dan dia memfokuskan menggunakan produk-produk dari bahan alami, dan pendiriannya itu dia sangat menentang pengujian produk pada hewan gitu. Jadi memang eh, pada saat itu menjadi pionir lah dalam eh, menjadi perusahaan pionir yang mengusung eh, pendekatan etis ya, bahan-bahan organik dan juga ramah lingkungan gitu. Jadi perusahaan ini sudah hampir 50 tahun ya, sudah 48 tahun gitu. Nah, filosofinya adalah The Body Shop ini menawarkan produk berkualitas tinggi yang etis dalam produksinya dan sekaligus mendidik konsumen tentang isu-isu lingkungan dan sosial. Nah, value-nya adalah beauty is an outward expression of everything you like about yourself. Jadi memang nilai-nilainya itu sangat kuat di The Body Shop ini, tentang berekspresi, tentang diri sendiri, menyukai diri sendiri, ya. Jadi memang eh, nilai-nilai aktivisme pribadinya si Anita Roddick ini dibawa dengan sangat kuat ke dalam perusahaan yang didirikannya gitu. Nah, ini adalah beberapa campaign yang diusung ya dari tahun 80-an hingga terakhir 2018. Jadi sangat kuat bahwa sangat Body Shop ini sangat-sangat menentang tentang namanya animal testing ya. Animal testing itu apa ya, merujuk pada penggunaan penggunaan hewan sebagai subjek percobaan, apa namanya, percobaan kosmetik ya, seperti krim, lipstick dan juga sampo gitu. Nah, memang eh, praktik ini menimbulkan banyak kontroversi dan juga kritik gitu, karena tadi pertimbangan etikanya terkait penyiksaan hewan, kesejahteraan hewan, dan juga akhirnya dia mencari metode alternatif selain animal testing gitu. Ya. Nah, dari produk-produknya sendiri itu memang sangat beragam, dari produk untuk wanita, untuk pria, ya. Jadi dari produk kecantikan, perawatan tubuh, pembersih, pembersih wajah, masker wajah, kemudian ada eh, perawatan tubuh dari sabun, gel, scrub, lotion, ya. Rambut juga ada shampoo, conditioner, masker rambut, produk perawatan rambut, kosmetik juga ada dari buat wajah, mata, bibir, parfum, ya. Jadi memang sangat beragam, ya, dan semuanya menggunakan bahan-bahan organik. Ya, yang untuk pria juga ada, termasuk pembersih wajahnya, pelembabnya, produk cukurnya, perawatan tubuh.
gitu. Jadi mungkin yang pernah masuk ke apa namanya gerainya body shop, memang suasananya itu apa ya kayak eh, beda gitu ya. Kayak memang memang sesuai dengan value-nya bahwa memang dia perusahaan yang menggunakan bahan-bahan alami, organik, kayak gitu. Dan itu em, yang selalu menjadi titik pembeda mereka yang sangat kuat dibanding kompetitor lainnya. Nah, ini dari tujuannya, kemudian beliefs-nya, we exist to fight for a fairer, more beautiful world. Nah, itu purpose-nya. Memang dari segi purpose, itu menjadi salah satu identitas mereka, gitu. Identitas mereka untuk menciptakan dunia yang lebih adil, ya, lebih lebih layak, gitu, lebih lebih indah. Kemudian dari segi kepercayaannya, jadi bahwa bisnis itu bisa menjadi eh, penggerak kebaikan gitu ya, penggerak kebaikan. Kemudian mereka percaya bahwa semuanya itu eh, semua makhluk hidup itu indah, semuanya itu cantik, semuanya indah gitu. Dan terakhir itu, nah dia tuh fighting to empower women and girls gitu. Jadi memang dari segi eh, konsumennya sendiri memang banyakkan wanita gitu ya, wanita dan juga dari segi apa namanya demografi umur yang bermacam-macam gitu dari yang muda sampai yang tua. Ya. Nah ini terkait perusahaannya sendiri dari headquarters-nya itu ada di UK, industrinya consumer packaged goods, kemudian jumlah karyawannya 7.000, ya. Kemudian dari gerainya itu 3.000 dan menurut data terakhir jauh jauh di bawah itu ya, sekitar 2.500-an ya. Kemudian dia ada di 70 negara dan apa namanya The Body Shop ini adalah subsidiary subsidiary parentnya itu saat ini adalah Aurelius. Aurelius itu private equity dari Jerman. Ya. Jadi berikut kronologinya ya. Um, nah, jadi di tahun 76 hingga sekitar 2006, hingga 2006 itu L'Oreal memutuskan untuk mengakuisisi The Body Shop gitu ya. Dan di saat itu banyak protes gitu, banyak protes dan banyak ketidaksetujuan gitu dari customer loyalnya bahwa kenapa perusahaan dengan nilai yang sangat kuat, nilai-nilai aktivisme yang sangat kuat seperti Body Shop ini dijual ke korporasi yang besar gitu seperti L'Oreal. Dan terbukti 11 tahun kemudian, sepertinya memang apa ya L'Oreal memutuskan untuk menjual saham mayoritasnya ke perusahaan kosmetik Brazil, Natura Co. Ya sebesar 880 juta pound sterling. Namun 6 tahun kemudian em, saham mayoritasnya dijual kembali ya, dijual ke perusahaan private equity yang sampai saat ini itu menjadi perusahaan parentnya itu Aurelius, sebuah private equity harganya itu 207 juta pound sterling. Nah, tidak lama setelah itu muncullah masalah eh, di Inggris gitu. Dan pada Februari kemarin eh, body shop di UK ini memasuki administrasi dengan peringatan bahwa sejumlah besar toko di Inggris itu sekitar hampir setengahnya, mungkin lebih dari setengahnya akan ditutup dalam beberapa bulan mendatang. Nah, akhirnya dengan ada masalahnya di Inggris, itu apa ya, seperti efek domino gitu ke body shop yang di Jerman, kemudian Belgia, Denmark, kemudian yang terakhir itu Kanada dan Amerika Serikat.
dan efeknya ini luar biasa gitu, dan ada sekitar ribuan tenaga kerja yang menjadi efek eh, apa namanya efek bangkrutnya The Body Shop ini gitu ya. Nah, di Jerman ada 60 toko yang akan ditutup. Pada hari yang sama juga divisi Belgia, Irlandia, Austria, Luxembourg, Prancis. Jadi hampir seluruh body shop yang di Eropa dan juga Kanada dan Amerika Serikat itu terkena dampaknya gitu ya. Jadi cukup cukup ramai kemarin di Twitter, di media, apa yang salah dengan body shop ya, apa berikutnya apa gitu. Nah, karena dalam 20 tahun terakhir itu sudah ada 3 parent company gitu ya. Jadi visinya apa gitu ke depannya. Nah, ini adalah eh, data revenue, revenue yang putih, kemudian yang orange itu adalah labanya, dan yang merah itu ketika perusahaan rugi. Jadi di tahun 2005 itu sebelum akuisisi L'Oreal itu ada di angka 490 juta euro dari segi revenue. Kemudian ada apa namanya gap tahun di sini ya, memang datanya itu sulit ditemukan karena memang ini adalah perusahaan yang private gitu, nggak ada laporan keuangannya dan dari datanya sangat-sangat terbatas gitu. Jadi em, saya mengambil data-data yang kurang lebih tersedia gitu ya, tersedia dari tahun 2016 itu di angka 900, kemudian meningkat hingga 2019 di angka 900-an juga, nggak terlalu signifikan. Nah, di tahun 2020 itu menurun ya, dari revenue-nya menurun, tapi dari segi profit dia meningkat. Kemudian tahun berikutnya turun lagi hingga tahun 2022, data terakhir yang bisa didapat itu revenue-nya sudah di angka 400-an juta euro dan juga mengalami kerugian hingga 70 juta euro di tahun 2022 gitu. Jadi memang The Body Shop ini mengalami masa-masa yang cukup sulit gitu ya dalam dalam 4 tahun terakhir gitu, dari segi revenue dan omset itu terus menerus menurun gitu. Nah, karena keterbatasan akses ke data-data yang harus kita analisa gitu ya, eh, di sini kita menggunakan jumlah gerai untuk melihat bagaimana gitu pertumbuhan si The Body Shop ini, dan bisa dilihat bahwa penurunan gerai dari 2016 ke 2023 itu dari 3.000 sampai 2.500 gitu. Jadi dari segi aset pun dia kurang lebih menurun pastinya. Menurun, aset menurun, revenue menurun, dan profit menurun sampai hingga akhirnya loss di data tahun terakhir 2022. Jadi bisa dibilang memang kondisinya sudah cukup sulit gitu. Dari segi gerai pun sudah sangat menurun, ya. Eh, Asetnya pasti menurun juga, dari angka penjualan, laba juga menurun. Gitu. Nah, jadi apa yang sebenarnya terjadi dengan The Body Shop ini gitu? Nah, ada di tahap apa gitu, dan next-nya seperti apa gitu. Nah, The Body Shop ini seharusnya sudah menemukan RPD-nya sehingga dia bisa hadir di 70 negara gitu. Dan RPD-nya sudah konsisten dari gerai-gerai yang kita lihat ada di mall ya, di banyak mall itu kurang lebih memang dia udah memiliki standar yang sama gitu dan konsisten, dan itu menjadi standar yang eh, dikenal oleh customer-customer loyalnya gitu, dan bagaimana mereka bisa survive hingga 40 tahunan, hampir setengah abad ini. Dan mereka saya sudah scale up dan memiliki sistem manajemen di banyak apa namanya, ketika perusahaan itu sudah berkembang ke banyak negara dan memiliki gerai berjumlah ribuan, itu sistem manajemen akan terbentuk dengan sendirinya, dengan tata kelola juga yang dengan SOP yang juga sudah
eh, ada gitu ya, sudah, karena akan sulit ketika perusahaan itu nggak ada standar, nggak ada prosedur, nggak ada KPI, dan tata kelola yang mumpuni untuk menjalankan perusahaan dengan 3.000 gerai dan sekitar ribuan dan belasan ribu karyawan di seluruh dunia. Bagaimana dengan RPD-nya? Gitu. Ya namanya RPD itu pada akhirnya pun juga bisa memasuki fase di mana itu harus dievaluasi ulang, dilihat ulang apakah RPD itu masih masih eh, layak, kemudian apakah eh, dan kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang memang pada akhirnya beralih gitu, berpindah RPD-nya, walaupun tetap em, menggunakan dan memaksimalkan core competence yang sama, kompetensi yang sama gitu. Walaupun namanya RPD juga pasti berubah seiring berjalannya waktu dari disrupsi, eh, kompetisi gitu. Dan nggak ada yang abadi namanya RPD itu. Nah, dan bagaimana dengan industrinya sendiri? Nah, dari analisa data surveinya ini McKinsey ya, dari tahun 2015 sampai 2022 ya, itu pertumbuhan global beauty market itu terus bertumbuh ya. Kategorinya apa saja? Fragrance, makeup, hair care, skincare, dan itu adalah produk-produk yang masuk ke kategorinya The Body Shop juga. Dan dilihat dari data year over year growth-nya juga terus bertumbuh tiap tahunnya. Gitu. Nah, jadi dari segi industri sebenarnya bertumbuh. Nah, dari segi industri bertumbuh dan pertanyaannya adalah mengapa ketika industrinya bertumbuh, The Body Shop-nya malah ter, terkeok gitu ya, malah malah jatuh gitu dari segi angka pertumbuhannya. Berarti bisa jadi ya itu dari segi memang dari segi market share-nya sudah sangat-sangat tergerus gitu. Kompetisinya sangat ketat dari perusahaan yang masuk kategori beauty pun tiap tahun akan terus bertambah gitu. Memang industri ini persaingannya sangat ketat dan market share-nya itu saling-saling berkompetisi terus-menerus gitu ya. Jadi kalau tidak bisa mengikuti tren itu pasti akan dengan sendirinya nggak bisa survive. Dan salah satu nilai yang terus dijaga oleh em, apa namanya The Body Shop yang menjadi nilai titik kuatnya, titik pembedanya, yaitu campaign yang ada di balik perusahaan itu, yaitu cruelty free, ya menjadi fondasi kuat perusahaan, ya menjual nilai-nilai itu ke publik gitu. Namun seiring berjalannya waktu, cruelty free ini pada akhirnya hanya menjadi standar aja, bukan jadi udah nggak bisa jadi pembeda lagi. Dan sekarang udah dari segi kompetisinya aja kita lihat ada Lush, Sephora, L'Occitane, Naturium, Ordinary, Rituals itu menggunakan eh, value yang sama. Itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya itu menjadi ekspektasi yang harus dijaga gitu. Nggak bisa kalau nggak cruelty free ya customer udah pasti nggak mau. Jadi apa nih yang membedakan The Body Shop sekarang? Udah susah gitu. Ya. Dan cruelty free, kemudian dari segi animal testing itu juga sudah nggak bisa menjadi titik pembeda yang kuat lagi. Ketika itu sudah di-ban di eh, EU, kemudian terakhir di Amerika, Kanada, itu sudah harus menjadi standar industri bahwa animal test itu harus di-ban. Gitu. Nah, target audiensnya juga. Jadi audiensnya adalah orang yang peduli, sangat peduli dengan lingkungan, hanya membeli produk dari brand yang memiliki apa namanya nilai nilai etis yang kuat dan juga orang yang sangat peduli dengan lifestyle yang sehat gitu dan juga organik dan itu menjadi target audiensnya dan itu sudah sangat banyak ya kompetitor dan juga pemain-pemain di bisnis yang sama memiliki target audiens yang sama gitu.
Jadi sudah tidak ada lagi pembeda sih The Body Shop ini. Dan dari segi eh, sifat juga ya, kebiasaan, kemudian ada shifting di behavior di situ dari Gen Z yang menjadi salah satu apa namanya konsumen yang besar di The Body Shop itu ya. Gen Z ini memang karakternya dari surveinya McKinsey itu mencoba merek baru setiap 2 hingga 3 bulan. Jadi apapun yang viral, campaign yang lagi viral, campaign yang menurut mereka itu cocok dengan mereka gitu ya, cocok dengan nilai mereka dan diarahkan ke mereka, itu mereka lebih condong ke situ. Kemudian setelah 3 bulan, 4 bulan lagi ada campaign lagi yang lebih cocok ke mereka, mereka pindah lagi. Jadi dari segi loyalitas itu sulit gitu ya, kalau kalau dari Gen Z sendiri. Karena memang mereka melihat yang lagi ramai aja, lagi tren. Ya. Nah, tapi kita lihat lebih detail lagi di sini. Jadi sebenarnya kemarin itu ada masalah terkait akses pendanaan. Ya. Mulanya itu dari perusahaan induk di Inggris yang mengelola dana operasional internasional termasuk Kanada itu menggunakan sistem cash pooling. Cash pooling itu nanti semua dana operasional dari anak perusahaan itu dikumpulkan ke rekening pusat di Inggris. Kemudian perusahaan induk di Inggris itu akan eh, apa namanya yang bertanggung jawab ngebayar apa namanya operasional di subsidiary-nya kayak gitu. Jadi semua tuh dikumpulin ke satu rekening pool di atas, nanti baru disebar lagi ke bawah kayak gitu. Ya, jadi ketika yang di atas ini bermasalah, ya kesulitan keuangan yang dialami di Body Shop di Inggris berakar dari tantangan likuiditas yang membatasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayarannya. Nah, jadinya kemarin itu di Inggris lagi sulit dari segi ekonomi juga sulit, inflasi sehingga behavior dari konsumen ataupun masyarakat itu sangat-sangat berubah, sangat-sangat shifting. Mereka lebih memprioritaskan hal-hal yang memang menurut mereka hanya penting untuk apa namanya kebutuhan sehari-hari aja gitu, dan untuk kebutuhan seperti beauty kayak di Body Shop ini mereka lebih selektif lagi gitu. Dan menurut mereka memang terkait berdasarkan survei yang saya lihat di banyak sumber itu memang di Body Shop terlalu mahal buat mereka. Akhirnya dengan banyaknya opsi yang lebih murah, akhirnya mereka memilih opsi yang lebih murah gitu. Dan permasalahannya dari inflasi, inflasi ya, penurunan permintaan konsumen, dan juga di Amerika Serikat itu juga lagi sulit gitu ekonominya. Dan di Inggris kemarin itu terakhir lagi resesi ya, tahun kemarin. Nah, hal ini berujung pada kerugian finansial signifikan pada tahun 2022, kemudian lingkungan retail yang sulit, persaingan yang meningkat dari merek online, dan juga value proposition yang sama dengan bahkan dengan penawaran yang lebih menarik gitu. Ya, akhirnya perusahaan memasuki administrasi jadi untuk menstabilkan keuangan mereka untuk bisa melunaskan utang-utang semaksimal mungkin gitu ya, dengan menjual aset-asetnya gitu. Nah, yang bisa kita pelajari di sini ya Body Shop harus mengevaluasi RPD-nya gitu. Harus em, tetap pada value-value yang membuat mereka menjadi perusahaan seperti sekarang. Permasalahan itu dimulai kalau kita lihat itu sejak diakuisisi oleh L'Oreal, perusahaan korporasi besar gitu, dan saat itu sangat ramai, dan juga L'Oreal juga pada saat itu sedang ada kasus terkait animal testing juga kayak gitu. Jadi konsumen loyalnya ini mempertanyakan gitu ya. Itu masalahnya jauh lebih kompleks dari yang kita kira. Kemudian point of difference. The Body Shop ini kehilangan point of difference ya, dengan adanya kompetisi yang terus berdatangan, kompetitor yang terus berdatangan, dan juga apa namanya dengan value yang sama, dengan penawaran yang sama, gitu. Sehingga efeknya apa? Penjualan yang menurun, memaksa body shop memasuki administrasi. Jadi di situ ada perubahan preferensi, ya bahwa generasi muda ini semakin menyukai kecantikan, berfokus pada tren, inovasi yang cepat, kemudian pilihan yang dipersonalisasi oleh merek yang lebih baru. Kemudian dari ekonomi juga inflasi,
yang memburuk membuat daya beli masyarakat ini menurun, sehingga masyarakat memilih barang yang harganya lebih murah. Nah, akuisisi juga ya, eh, Natura Co juga kemarin tuh sempat ada masalah animal testing juga, jadi itu kurang lebih bisa mengikis citranya Body Shop. Gitu. Memang di dunia beauty ini value-value yang ada di balik produknya itu sangat-sangat kuat gitu, sangat-sangat nempel gitu ke produknya. Jadi namanya citra perusahaan itu harus benar-benar dijaga. Dan yang terakhir itu kompetisi ya, bahwa persaingan dengan brand baru dengan value proposition yang lebih menarik itu membuat Body Shop semakin sulit untuk bertahan. Oke, mungkin dari segi materi sekian dari saya. Di sini ada beberapa apa namanya lain dari SNF ya, ada kelas yang pertama itu di sini kelas korporatisasi, CEO, RPD, valuasi, kemudian investment company itu 18 sampai 22 Maret, kemudian 25 sampai 28 Maret itu korporatisasi, CEO, RPD dan valuasi perusahaan. Nanti di 29 Maret itu ada wakaf korporat ya, online Zoom meeting gitu. Dan di sini kita SMF ini eh, sangat mendukung namanya kooperatisasi di Indonesia ya. Makanya kita SNF ini hadir dengan inisiatif yang namanya CPPI dan juga EIC. Mungkin Pak Iman mau menjelaskan lebih detail. Boleh saya mau nambahkan sedikit. Jadi ada yang menarik. Posisi The Body Shop itu dulunya adalah sebuah perusahaan yang sudah listing di Inggris. Nah, kemudian habis itu diakuisisi oleh L'Oreal. Ketika diakuisisi oleh L'Oreal itu, L'Oreal membayar sekitar 800 juta euro. Sorry, 800 juta pound sterling. Pound. Nah, menurut saya di sini masalahnya awalnya karena apa? Model bisnisnya L'Oreal yang merupakan perusahaan consumer good di bidang kecantikan dengan The Body Shop itu beda. Body Shop itu berbasis gerai-gerai, jadi mereka memang bikin produk dijual juga, ada lotion macam-macam tadi seperti disampaikan Mas Reno, tapi itu tidak dijual bebas sebagai sebuah consumer good kayak produknya L'Oreal. Sedemikian rupa sehingga ini adalah sebuah akuisisi yang tidak tepat. Karena apa? Harusnya akuisisi itu adalah terjadi antara perusahaan yang RPD-nya sama persis. Nah, ini antara L'Oreal dengan The Body Shop ini beda. Maka kemudian The Body Shop ketika itu diakuisisi oleh L'Oreal, maka kemudian yang terjadi adalah kita nggak ngerti secara detail bagaimana di L'Oreal karena setelah diakuisisi maka kedudukan The Body Shop sudah menjadi subsidiary anak perusahaan. Ketika anak perusahaan, ya kita lihatnya L'Oreal. L'Oreal baik-baik saja sebagai sebuah perusahaan, tapi kemudian L'Oreal ini dia dijual apa namanya L'Oreal menjual The Body Shop kepada Natura Brasil. Nah, ketika menjual kepada Natura ini, L'Oreal dapat cuan. Sorry, tadi saya mungkin salah. Jadi dia mengakuisisi dari pendirinya The Body Shop itu harganya sekitar 600 juta euro, pound sterling. Ketika kemudian menjual kepada Natura Brasil itu harganya sekitar 800. Jadi dia laba. Nah, yang menarik adalah apakah model bisnisnya Natura ini cocok dengan The Body Shop? Tidak juga, karena Natura itu kayak L'Oreal. Dia adalah consumer good di bidang kosmetik. Salah satu produknya Avon. Avon itu diperoleh dari akuisisi juga. Nah, setelah diakuisisi beberapa saat, kemudian Natura ini menjual kepada Aurelius ya dari Inggris itu. Alias Aurelius mengakuisisi dari Natura. Nah, Natura ini ketika mengakuisisi menjual kepada Aurelius ini harganya sudah turun, jadi sekitar 200 juta pound sterling. Artinya apa? Natura ini rugi. Kenapa? Sebenarnya Natura ini menurut saya juga sama kayak L'Oreal aja. Mengakuisisi Body Shop ini salah karena RPD-nya beda. Body Shop itu berbasis gerai-gerai. Sementara kalau Natura itu good, ya kayak L'Oreal. Nah, maka
diakuisisilah itu oleh si Aurelius, dan ini menurut saya salah lagi juga karena Aurelius itu adalah sebuah perusahaan private equity alias investment company sebenarnya. Investment company itu harusnya dia tidak boleh melakukan akuisisi, harusnya adalah membeli sebagian kecil saham melalui right issue atau private placement, tapi dengan volume kecil, dengan persentase kecil. Nah, kalau yang dilakukan oleh Aurelius ini, dia akuisisi menjadi pemegang saham pengendali. Saya yakin Aurelius juga tidak punya kompetensi untuk mengembangkan The Body Shop. Nah, maka yang terjadi sekarang ini sebenarnya adalah proses panjang, hasil dari proses panjang dari kesalahan strategik yang telah terjadi, mulai dari founder dari The Body Shop ini menjual sahamnya kepada L'Oreal, kemudian menjual kembali alias diakuisisi kemudian oleh Natura oleh Aurelius, dan kemudian sekarang terjadilah permasalahan yang ada ini. Maka kalau tadi Mas Reno lebih melihat dari kacamata bagaimana The Body Shop ini unggul di pasar, nah saya tadi lebih melihat dari sisi bagaimana ini sebagai aksi korporasi antara akuisisi yang dulunya dari pendiri The Body Shop kepada L'Oreal kepada Natura, dan Natura kepada Aurelius. Saya kira itu menambahkan apa yang terjadi sekarang ini. Terima kasih. Siapa nih? Mestinya Mas Reno atau Mas Rizky nih? Ya, terima kasih Pak Iman. Nah, Pak Iman ini merupakan sedikit perkenalan ya untuk Pak Iman. Pak Iman ini adalah CEO dan founder dari SNF Consulting. Beliau sudah menapaki dan meneliti di scope bisnis dan manajemen ini sudah 30 tahun. Luar biasa ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sesi pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya, silakan boleh lewat chat atau boleh nanti open mic. Dan kalau tidak ada yang, kalau nanti saya akan bertanya kalau misalnya. Silakan yang ingin bertanya. Kira-kira apa nih yang menarik dari bisnis kecantikan ini? Bagaimana untuk bisa unggul di industri ini? Itu mungkin seperti itu pertanyaan. Silakan. Di dalam peserta ini ada Pak Gunawan. Pak Gunawan, apa kabar ini? Ada Pak Najib. Ada siapa ini? Baik, Pak Imam. Ya. Gimana Pak Gunawan? Muncul ini akhirnya saya panggil jadi muncul ini. Oke. Ya mungkin nanya dulu deh. Oke. Kalau di Indonesia Body Shop ini bisa dikaitkan dengan apa sama wadah atau apa gitu ya. Bagaimana terus jangan sampai terjadi tadi itu ya yang disampaikan Pak Imam bahwa atau di Pak Reno tadi ya menyampaikan tentang keunggulannya adalah dia dengan lingkungan gitu ya, lingkungan. Sementara tren ke depan ini kan bahwa anak-anak generasi muda ternyata tidak ada yang loyal, ganti-ganti terus. Artinya kalau terjadi perusahaan yang seperti Body Shop ini seperti apa ya? Artinya bagaimana kita segera merubah gitu ya. Kalau ini kan terjadi akhirnya dijual gagal akhirnya tambah turun akhirnya malah juga bangkrut gitu. Tapi sebelum terjadi itu kira-kira bisa nggak diselamatkan gitu ya? Kalau diselamatkan terus harus gimana ini? Kira-kira sebagai CEO-nya. Mungkin itu pertanyaannya, Pak Iman. Pak Gunawan. Oke. Ya kan Mas Reno, Pak Iman untuk jawabannya. Iya, kalau itu dari Pak ya, Reno dulu, Iman. Mas Reno. Dari kemarin, dari 20 tahun lalu ya,
itu kan memang dari kesalahan manajemennya, parentnya gitu. Memang beda, udah value-nya beda. Namanya eh, ada dari ininya juga sih. Sistem manajemennya belum terlalu mature, tapi pendirinya sudah meninggal saat itu. Miss Anita Roddick itu meninggal di saat tahun-tahun itu. Jadi value-nya itu nggak kebawa gitu ke setelah setelah meninggalnya beliau gitu ya. Dan yang bisa dilakukan sih menurut saya memang cari cari yang bisa mengakuisisi dengan RVD yang lebih tepat, yang sama gitu, yang sama ya kayak Gray juga gitu. Ini ada pertanyaan juga sekaligus, Mas Reno, yang di chat ini. Dengan posisi seperti ini, berarti sebagai founder awal The Body Shop, apa yang harus dilakukan? Nah, sekaligus menjawab pertanyaan dari Cak Gunawan. Founder ini kan sudah meninggal ya, jadi yang bisa dilakukan apa di akhirat sana kira-kira? Jadi kalau menurut saya memang kalau sekarang ini kondisi kayak itu memang menurut saya berat. Kemungkinan untuk pilotnya itu besar sekali karena Aurelius itu saya yakin nggak mungkin dia bisa menyelesaikan masalah kayak begini. Dia nggak punya skill seperti itu. Sementara dia punya otoritas untuk ngutak-atik The Body Shop. Jadi otoritasnya ada pada tangan pihak yang tidak menguasai. Itu yang menurut saya berat. Nanti ujung-ujungnya adalah kalau sudah pada tutup itu bisa jadi ya sudah tutup pilot betulan gitu. Karena saya yakin Aurelius tidak akan mampu melakukan ini. Keyakinan saya, mudah-mudahan aja keijauan terjadi terus Aurelius bisa menyelesaikan itu. Saya nggak ngerti. Atau mungkin nanti Aurelius akan menjual kepada pihak lain, jual rugi. Tapi kan masalahnya berjalan terus. Sebuah perusahaan itu akan pilot itu kan masalahnya di cash flow. Kalau dia sudah nggak mampu membayar atas kewajiban-kewajibannya tepat waktu, kewajiban gaji misalnya kepada karyawan, kewajiban kepada pemasok, ya lama-lama kan nggak bisa beroperasi. Nah, begitu nggak beroperasi, ya tutup dengan sendiri. Nah, itu jadi sekarang memang The Body Shop benar-benar dalam kondisi yang benar-benar menurut saya ancaman itu berat sekali. Tinggal mampu nggak misalnya ini manajemennya The Body Shop ya, direksinya itu meyakinkan pihak-pihak lain, termasuk Aurelius untuk menjual saja kepada pihak lain yang lebih berkompeten. Atau misalnya dicarikan investment company yang mampu menyuntik dana itu untuk melakukan perbaikan. Jadi kalau si Aurelius mengakuisisi itu kan duitnya kan tidak dipegang oleh manajemen The Body Shop, duitnya kan dipegang oleh Natura yang dipegang oleh L'Oreal karena oleh Natura ya karena sifatnya itu kan saham existing dijual oleh Natura kepada Aurelius sehingga The Body Shop, manajemen The Body Shop sekarang ini saya yakin ini lagi pusing gimana bayar kewajiban, bayar gaji pegawai dan sebagainya. Ini harusnya adalah dengan cari investment company yang mau nyuntik. Mungkin juga sebenarnya kalau Aurelius mau peluangnya adalah dia kan karena private investment ya, private investment itu private equity mestinya dia bisa mencari teman. Ayo kamu suntik ini peluangnya masih bagus, masih bisa kita perbaiki, tapi butuh dana. Jadi sifatnya bukan akuisisi, bukan investment company lain atau private equity lain mengakuisisi dari Aurelius, tapi The Body Shop menerbitkan saham sedemikian rupa sehingga dia punya duit, nah duit itu bisa dipakai untuk bernafas dan untuk melakukan perbaikan. Begitu jawaban saya. Ya, oke. Pak Imam, mungkin sedikit artinya bahwa ya tidak berkaitan dengan produknya ya, artinya bahwa dalam bisnis kan memang seringkali juga ada owner itu meninggal tuh ya. Pak Mulyono bisa. Bagaimana mewariskan semangat itu kepada generasi berikutnya atau kepada pejabat yang lagi memegang sehingga nggak kehilangan visi gitu. Ini kelihatannya kan juga ada tadi jawabannya karena meninggal sehingga visi itu nggak bisa diturunkan ke generasi kedua atau pejabat yang lagi megang. Artinya ini juga di Indonesia juga sering terjadi kan, perusahaan begitu yang pembukanya itu
yang buka perusahaan itu meninggal, ya, berikutnya kebingungan gitu, mau kemana gitu. Akhirnya ya terjadilah kebangkrutan. Mungkin gimana mengatasi itu, menyampaikan value kepada pejabat berikutnya sehingga itu nyambung gitu ya. Walaupun di take over ataupun yang lain gitu. Itu Pak Imam mungkin tambahan sedikit. Kan value itu letaknya adalah di struktur manajemen. Mulai dari direksi sampai ke bawahnya terus sampai ke arah yang bawah. Ketika sistem manajemen sudah terbentuk, level jabatan sudah banyak, kalau perkiraan atau benchmarknya di tentara itu paling enggak ada 22 level jabatan dari direktur sampai yang paling bawah. Ketika seperti itu, gap antar level itu kecil, termasuk gap pemahaman terhadap visi dan misi perusahaan. Nah, kalau si founder itu meninggal sebelum itu terbentuk, biasanya oleh, ya kayak gini nih kasus The Body Shop ini, kalau tadi Mas Reno menyampaikan, kapan Mas Reno si Rodik itu meninggalnya tahun berapa? Nggak lama setelah L'Oreal akuisisi sih. Oh, tidak lama setelah L'Oreal akuisisi. Jadi ketika diakuisisi oleh L'Oreal, itu dia masih ada ya sebenarnya. Iya. Oh, nah dia masih ada dan kondisinya waktu itu kan sudah go public atau itu di Inggris ya. Nah ini sebenarnya ya salahnya itu di situ. Harusnya Rodik ini boleh diakuisisi, tapi jangan L'Oreal, perusahaan yang model bisnisnya sama, yaitu berbasis gerak-gerak. Nah ini satu sisi sebenarnya L'Oreal itu sebenarnya kalau akuisisi ini betul ya, sebenarnya aman perusahaan ini karena katakanlah dia masih terlalu kecil sehingga level jabatan di manajemen itu belum sampai 20 lebih kayak tadi. Tapi kan L'Orealnya kan gede, L'Orealnya sudah seperti itu, sudah memiliki sistem manajemen yang kuat sehingga bergabung saja. Cuma karena berbeda, ya tidak bisa. L'Oreal tidak bisa memperbaiki atau melakukan sesuatu yang bagus untuk body shop ini. Saya waktu itu juga memikir ketika masih diakuisisi oleh L'Oreal ini, masa bisa ini? Karena basisnya beda. L'Oreal itu dia bikin produk, dijual melalui distributor sampai ke toko-toko retail bebas. Sekarang shop ini bikin hanya tidak melakukannya, menurut saya sangat berbeda. Nah, sehingga sebenarnya kesalahannya di situ. Sehingga kalau pertanyaannya Cak Gunawan tadi, menurut saya sebenarnya kalau mau alami ya The Body Shop waktu itu tidak diakuisisi oleh L'Oreal. Dia tumbuh dengan menerbitkan saham lagi untuk melakukan scale up, yaitu supaya pertumbuhannya lebih kencang, supaya jumlah level jabatan dalam sistem manajemennya segera di atas 20. Nah kalau gitu nanti akan aman. Begitu, Cak Gun. Oke. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Iman dan Mas Reno ya. Mas Gunawan, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Steven Sutanto via chat. Izin tanya, kalau dari tadi dibahas mengenai mismanagement, saya mau tahu bagaimana dengan marketnya. Apakah masih cash cow atau sudah sunset? Ya. Kalau dari segi riset, marketnya terus tumbuh, Mas. Jadi dari tahun berapa tadi? Ya, jadi industrinya terus tumbuh sebenarnya. Tapi karena memang untuk masuk itu mudah, jadi kompetitornya juga mudah gitu, Mas. Saya kira industrinya masih bagus, masih tumbuh. Cuma dia salah strategi aja, salah corporate action, sehingga jadilah kayak begitu. Ini ada pertanyaan juga, saya ini masih punya kewajiban kah? Kan sudah diakuisisi oleh L'Oreal, mohon penjelasannya. Sekarang ini bukan L'Oreal lagi, tapi Aurelia dan Aurelius. Tapi Aurelius itu sebagai induk, saya yakin tadi nggak akan punya kemampuan untuk memperbaiki The Body Shop, sehingga saya kira berat. Kejatuhan BSI Indo apa berdampak ke BSI di Indonesia? Kalau nggak salah ini para laba. Laba sebenarnya nggak terlalu secara
organisasi, tapi secara brand, nah itu yang nggak ngerti. Begitu di pusatnya menurun, jatuh, apakah di sini juga ikut jatuh? Itu nanti panjang ceritanya karena itu bicara tentang persepsi customer terhadap merek itu. Kalau secara organisasinya, secara struktur bisnisnya nggak ada masalah sebenarnya. Nah, cuma masalahnya adalah sebagai brand, masyarakat sebagai customer percaya apa tidak ketika L'Oreal di induknya nanti misalnya sudah benar-benar pilot dan kemudian di sini masih bisa hidup. Nah, itu yang kita nggak ngerti. Nah, makanya kemarin itu untuk menghindari pemberitaan yang negatif kayak gitu, eh, CEO-nya Body Shop Indonesia, Ibu Susi itu eh, ngomong gitu di media sosial bahwa memang Body Shop Indonesia ini aman-aman aja, nggak akan ada masalah karena memang dia terpisah gitu, istilahnya seperti itu. Nggak ada efeknya apa yang terjadi di Eropa sama Amerika dan mereka akan terus berkembang katanya. Ya nanti Jadi mungkin kalaupun misalnya benar-benar pilot kan, kemudian kan kalau pilot merek itu nanti kan akan menjadi cita data pilot ya, di mereknya Body Shop di Inggris akan jadi hartanya cita harta yang dikuasai oleh kurator. Nah kurator nanti akan menjual merek itu pada siapa, maka nanti Body Shop sini harus bukan mengalihkan, kerjasamanya beralih dari Aurelius kepada pihak yang membeli merek itu nanti. Sehingga yang dikatakan oleh Bu Susi itu bisa betul. Secara struktur memang betul. Tinggal nanti bagaimana kemampuan manajemen Indonesia untuk bisa tetap bertahan dengan merek itu. Walaupun di sana nanti merek itu berpindah tangan lagi dari Aurelius kepada pihak lain. Nanti kalau seandainya kondisi benar-benar pilot. Begitu. Oke, terima kasih Pak Iman dan Mas Reno. Nah, lalu lanjut ya, kita lanjut ke Muhammad. Tadi Pak Rizky udah ya. Ke Muhammad Najib. Saat ini Body Shop masih mempunyai ini sudah. Kejatuhan Body Shop di induk berdampak ke Indonesia. Kalau ini tadi sudah dijawab ya sama Pak Iman. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi terkait PSK kali ini, episode hari ini. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab ya. Gimana yang lain? Pasar kosmetik di Indonesia dan Asia Tenggara masih bagus banget. Iya. Memang masih tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iman, memang marketnya terus tumbuh, terus memunculkan potensi ya. Namun hanya saja dari segi bisnisnya terus harus senggol-senggolan dengan kompetitor karena memang tidak mudah. Ya, untuk pertanyaannya yang lain. Saya kira ini, saya tambahkan, saya kira ini Body Shop ini kasus yang bagus. SNF saya kira akan melakukan riset lebih lanjut untuk menuliskannya ini. Mas Rino ya, kita bikin ya. Kita menjadi ini pelajaran yang menarik tentang bagaimana sebuah perusahaan bisa mengalami nasib kayak begini. Mungkin Mas Rino bisa cari nanti laporan keuangannya The Body Shop ketika masih go public. Nah, dari situ nanti bisa kita cross juga dengan data datanya L'Oreal kalau memungkinkan karena belum tentu ditulis detail oleh L'Oreal tentang The Body Shop ini. Kemudian Natura juga perusahaan publik bisa dicek walaupun mungkin saya juga nggak akan detail. Tapi ini saya kira ini kasus menarik terutama bagi teman-teman pelaku bisnis ya, teman-teman para direksi, CEO, para entrepreneur, founder itu. Ini menjadi pelajaran tentang bagaimana sebuah perusahaan itu dikembangkan. Akuisisi itu baik-baik saja sepanjang dilakukan oleh pihak yang RPD-nya sama. Jadi misalnya ketika WhatsApp diakuisisi oleh Meta, itu cocok sekali dan tumbuh menjadi seperti sekarang ini kita manfaatkan hari ini. Tapi ketika akuisisi itu dilakukan oleh pihak yang tidak berkompeten, alias RPD-nya tidak sama, ya resikonya seperti nasibnya The Body Shop yang sebenarnya secara brand itu bagus, image-nya juga bagus, tapi kemudian mengalami nasib seperti sekarang. Begitu teman saya.
Ya lah, terima kasih Pak Iman. Ini nanti dari SNF akan mengkaji lebih dalam ya terkait bagaimana body shop ini bisa sampai seperti sekarang ya. Lalu ini ada pertanyaan, apakah ada contoh perusahaan yang mampu mengembangkan perusahaan yang mengakuisisi perusahaan yang tidak setipe? Nah, itu nyari contohnya yang sulit karena tidak sesuai dengan matematiknya, itu tidak sesuai dengan logiknya. Secara Susah. umum perusahaan yang tidak setipe biasanya tidak diakuisisi karena keahlian perusahaan masing-masing itu berbeda. Apa bisa untuk apa mengakuisisi kalau memang tidak mampu? Gitu. Lalu yang lain, adakah peluang untuk berubah dari segi bisnis modelnya dari Stephen Suparto? Peluang berubah bisnis model, kalau seandainya ya misalnya L'Oreal waktu itu mau ngubah, maka sebenarnya kemudian produk-produk body shop itu didistribusikan pada distribusinya L'Oreal seluruh dunia. Seandainya L'Oreal mau, secara distribusi dia mau bisa. Atau Natura mau melakukan perubahan model bisnis itu sebenarnya bisa juga kalau mau. Tapi dia kan pasti berhitung resikonya apa. Dan ternyata dia memilih untuk tidak. Jadi model bisnis body shop tidak diubah. Nah, karena apa? Kalau salah satu resikonya begitu dia jual secara bebas keluar, di luar gerai-gerainya atau body shop, maka nanti otomatis keberadaan gerai-gerai body shop yang 7.000 gerai tadi akan tidak berfungsi, bisa mati. Jadi akan berubah jadi perusahaan kalau dari bisnis kayak L'Oreal. Jadi nanti tidak ada lagi namanya gerai-gerai body shop. Nah, itu risiko itu juga terlalu tinggi juga. Makanya dia tidak melakukan itu. Body shop, model bisnisnya tetap seperti body shop sebelum diakuisisi oleh L'Oreal. Dan dalam bidang model bisnis kayak begitu, L'Oreal tidak punya kemampuan, tidak punya pengalaman, dia tidak punya power untuk bisa push ya, mendorong pertumbuhan atau body shop dengan sumber daya yang dimiliki oleh L'Oreal. BS dengan ketika diakuisisi oleh L'Oreal itu sebenarnya oke kan sudah go public, tapi akuisisinya itu dilakukan oleh pihak yang salah. Ya, kenapa? Akuisisinya diberikan kepada L'Oreal, tidak kepada pihak lain yang model bisnisnya sama. Jadi itu mungkin dari saya tambahan saya. Ini waktunya habis kayaknya. Oke, baik. Terima kasih Pak Iman, Mas Reno, dan teman-teman yang udah bertanya ya. Ini luar biasa sekali semangatnya ini. Dari pertanyaan-pertanyaannya memang al-kadar seperti itu. Memang L'Oreal ini menimbulkan banyak pertanyaan sehingga bagaimana sih L'Oreal body shop ya, body shop, maaf. Body shop ini bisa sampai di titik sekarang. Nanti akan dikaji lebih dalam. Ya tulisan artikel di website korporatisasi.com atau bisa mengikuti Instagram kami di SNF Consulting @SNF Consulting. Nah, nanti untuk keseluruhan rekaman Zoom ini akan diposting di YouTube SNF Consulting, akan di-share di WhatsApp group sehingga setelah proses editing dan proses rendering bisa langsung ditonton ulang untuk memaksimalkan dari tadi PPT-PPT-nya sudah juga dikirim di grup WhatsApp ya. Nah, tanpa mengulur waktu lagi karena waktunya sudah menjelang ngabuburit sama SNF nih. Ngabuburit sudah jam 5 juga. Kita dari SNF dari segi materi sudah cukup. Nah, jadi kesimpulannya adalah adanya mismanagement atau adanya kesalahan dari corporate action dari body shop. Ya, itu saja dari kami dari SNF.
untuk mengingatkan kembali untuk kelas terdekat ada korporatisasi CEO, RPD dan evaluasi perusahaan di tanggal 25 sampai 28 Maret di Surabaya. Lalu 29 kami ada kelas online wakaf korporat, bisa diikuti di mana saja. Ya, kurang lebih itu saja dari saya. Saya pamit undur diri dari SNF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.